Bait, Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak 8 ilmuwan dinasti Abbasiyah. Baiklah, hari ini kita masuk di materi ulama kutubus sittah. Adik-adik, apakah sudah pernah mendengar nama-nama ulama kutubus sittah? Belum. Pertanyaan yang kedua, mengapa para ulama kutubus sittah begitu semangat dalam mengumpulkan hadis-hadis di masa Daulah Abbasiyah? Ada yang tahu semangatnya? Tidak. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Kita masuk di materi para ulama penyusun kutubus sittah, ahli hadis. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik siswa-siswi menganalisis para ulama penyusun kutubus sittah, ahli hadis, kemudian ulama 4 imam mazhab, ahli fikih, dan ulama ahli tafsir, serta perannya dalam kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama dalam bidang agama. Ulama adalah orang yang menguasai ilmu agama. Yang kedua, sedangkan kutubus sittah adalah 6 kitab hadis yang telah disepakati oleh ulama sebagai kitab hadis yang paling sahih. Kalau kutub dalam bahasa Arab artinya kitab, sittah itu artinya 6 kitab yang telah disepakati semua ulama sebagai kitab ahli hadis. Sedangkan hadis itu adalah perkataan serta perbuatan atau ketetapan dan sifat daripada Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Inilah 6 ulama penyusun kutubus sittah. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Dawud, yang keempat Imam At-Tirmizi, yang kelima Imam An-Nasai, yang keenam Imam Ibnu Majah. Inilah 6 ulama kutubus sittah, ahli dalam bidang hadis. Baiklah, hari ini kita akan bagi kelompok. Di sini ada kertas
yang mana di dalam kertas itu Bapak sudah kasih nomor kelompok dan tugas masing-masing yang nanti kalian akan diskusikan. Oke, silakan dari kelompok ini dulu maju. Yang kedua silakan dari kelompok ini. Sudah dapat kertasnya semuanya? Sudah. Mana kelompok 1? Kami, Pak. Mana kelompok 2? Kami, Pak. Semuanya telah dapat tugas masing-masing. Silakan kalian diskusikan. Baiklah. Waktu diskusi telah selesai. Silakan masing-masing kelompok untuk presentasi tugas yang telah saya berikan. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah. Lahir pada bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Lebih dikenal dengan nama Al-Bukhari. Sejak berusia 10 tahun, Imam Bukhari sudah mengembara untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rai dan masih banyak lagi. Dan pada umur 16 tahun, dia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk belajar dari para guru besar hadis. Kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari yaitu yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Kitab Ad-Du'afa, yang ketiga Kitab Al-Ilal. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri 256 Hijriah di usia 62 tahun. Saya akan membacakan salah satu hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan biografi tentang Imam Muslim. Nama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qawiyas Al-Qusyairi An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisaburi pada tahun 204 Hijriah atau 810 Masehi. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Ma'waro'a An-Nar, daerah-daerah yang terletak di belakang sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadis. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis. Di antaranya yang termasyhur adalah Al-Jami As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim dan Al-Musnad Al-Kabir. Beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Narsabad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau 5 Mei 875 Masehi dalam usia 55 tahun.
Baiklah, saya akan membacakan salah satu hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu ila min solasin, shadaqatin jariyah, au ilmi yang tafa'u bi, au waladin solihin yada'ula." Artinya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok telah presentasi. Adik-adik siswa-siswi kelas 8 semua presentasi, semuanya bagus. Alhamdulillah. Beri aplaus untuk semua kelompok. Baiklah, adik-adik siswa-siswi kelas 8, kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi SAW. Kita juga tidak pernah mendengarkan hadis yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Yang saat ini kita ikuti adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris, adalah penerus daripada keilmuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggal tidak menitipkan harta, tidak menitipkan jabatan, tapi yang Nabi titipkan, yang Nabi wariskan adalah ilmu yang turun kepada para ulama. Oleh karena itu, maka sebagai seorang murid, sebagai seorang santri, sebagai orang yang menuntut ilmu, maka sudah sepatutnya kita menghargai, menghormati para guru-guru kita. Hargai orang yang telah mengajarkan kita. Hargai orang yang telah mendidik, membina kita. Insya Allah, kalau kita taat dan patuh kepada guru kita, insya Allah ilmu kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ista'id Yaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya yang bantu, Pak. Oke, silakan. من أنا